Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, saya dari Prodi Manajemen Sore A. Saya akan mempresentasikan siklus akuntansi menurut saya. Oke, pengertian dari siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Urutannya dari tahap akuntansi tersebut itu ada tahapan entry sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang kedua adalah analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Yang ketiga adalah pencatatan transaksi pada jurnal. Yang keempat, posting buku besar. Yang kelima adalah menyusun neraca saldo. Dan yang terakhir adalah menyusun jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada analisis transaksi, yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal, yang keempat adalah posting buku besar, yang kelima menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan, yang ketujuh menyusun jurnal penutup, dan kedelapan adalah contoh soalnya. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Setiap identifikasi transaksi itu menjadi tahapan yang paling utama dalam siklus akuntansi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh para akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan di setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan itu tersebut. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi lanjut. Bukti transaksi itu bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti yang lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh karena itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah analisa transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Secara pernyataan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan diberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit atau di kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematika, umumnya akuntansi menggunakan persamaan dasar, yaitu aktiva ditambah kewajiban. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dalam melakukan analisis ini, perhitungan transaksi yang terjadi sebagai ilustrasinya, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang sebesar Rp1.000.000, peralatan dan perlengkapan sebesar Rp500.000. Transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar Rp1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambahkan modal perusahaan sebesar Rp1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Oke, selanjutnya adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan transaksi ini, maka tahapan selanjutnya adalah mencatat transaksi dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal itu diartikan sebagai catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam proses pemasukan informasi tersebut, disebut penjurnalan. Oke, selanjutnya adalah dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurut dan harus teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya.
Yang keempat adalah posting buku besar. Setelah kita catat dalam jurnal, akuntansi kemudian memindahkan lagi transaksi tersebut dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang diberikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening dalam buku besar. Masing-masing rekening itu yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor atau kode-kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Oke, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya adalah yang dilakukan oleh akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan tentang daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menulis neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau belum ada ditemukan kesalahan dalam neraca saldo, akuntan tuh wajib melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya penjurnalan penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan itu menjadi lebih aktual. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan berikut ini dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo dan menyusun laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian itu dibuat berdasarkan pada buku besar, saldo-saldo yang pada neraca saldo yang sudah dibuat di sebelumnya yang kayak tadi, dengan memastikan dan lebih memperhatikan lagi jurnal penyesuaiannya. Saldo-saldo tersebut tuh terbagi menjadi beberapa kelompok aktiva yang ada aktiva dan pasiva. Sesuai dengan statusnya, kemudian disusun sehingga jumlah saldo keuangannya sama besar. Yang perlu diperhatikan lagi dalam penyusunan neraca saldo adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva tersebut. Jumlahnya sama besar atau tidak. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam penjurnalan penghitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan ini dibuat setelah jumlah dari aktiva dan pasiva tadi itu berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan ini disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas dari perusahaan itu tersebut. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan akhir, yaitu membuat jurnal penutup. Oke, jurnal penutup adalah tahapan seorang akuntan untuk disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening itu caranya bisa dilakukan dengan menihilkan nilai rekening tersebut. Tujuannya itu untuk menutup rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Oke, yang terakhir ada contoh soalnya. Yang pertama adalah pada tanggal 5 Januari tahun 2020, Pak Hari melakukan investasi kepada perusahaannya di PT Hari Mulai Bersama senilai 500 juta
Pada tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan lagi uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15-nya membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Pada tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Nah, yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2020 ia membayar gaji karyawan di bulan Januari sebesar 20 juta. Selanjutnya ini adalah contoh jurnal umumnya. Pada tanggal 5 Januari ada kas pada modal. Jadi kasnya di debit, modal awalnya di kredit karena akun nominal kas itu apabila dia bertambah, posisinya akan di debit dan modal akun awalnya itu kalau dia bertambah akan ada di kredit. Jadi kasnya 50 juta, kasnya 500 juta dan modalnya 500 juta. Selanjutnya nomor 11 adalah sewa dibayar di muka karena dia menyewa toko. Dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa toko, berarti untuk jangka panjang, jadi kita pakainya akunnya sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, lalu kasnya berkurang ada di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya adalah nomor 15. 15 soalnya membeli peralatan dan perlengkapan kantor senilai 10 juta dan 5 juta. Peralatannya ada di debit karena bertambah, perlengkapannya juga ada di debit karena bertambah 10 juta dan 5 juta. Kasnya ada di kredit karena berkurang 15 juta, kan dia membeli jadi berkurang. Oke, tanggal 20 menerima pendapatan tunai dari penjualan sebesar 10 juta. Akunnya ada kas dan juga pendapatan kas apabila bertambah ada di debit 10 juta, pendapatan apabila bertambah ada di kredit 10 juta. Yang terakhir, tanggal 31 membayar gaji pegawai senilai 20 juta. Akunnya beban gaji pada kas. Beban gaji bertambah 25 juta, kasnya berkurang 25 juta. Totalnya 500. Total dari transaksi tersebut 570 juta balance. Ini adalah contoh buku besar. Jadi kita harus menulis nama akunnya di sini dari mulai akun paling atas yaitu aktiva tetap, itu apa aja. Ada kode akunnya juga harus kita susun di posting awal, nomor refnya berapa, jurnal 1, jurnal 2. Selanjutnya ini adalah neraca saldo kayak gini contohnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.